Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Wabil khusus untuk Ibu Antin sama Bapak Egi. Kenapa saya cepat hafal dengan nama-nama ini? Sebelum pensiun di ruangan saya ada namanya Mbak Antin. Ya, di masjid ada Habib Egi. Jadi akrab sekali itu nama dengan saya gitu. Saya pengen Bapak Ibu tepuk tangan dulu untuk dirinya sendiri. Nah, yang tidak tepuk tangan itu tanda orang stres. Ya. Betul itu. Kalau stres itu dibiarkan akan ngumpul menjadi stroke. Ya, stroke yang gini ini. Nah. Kok persis ya? Ya persis, saya orang teater. Nah, kalau sudah stroke dibiarkan, lah stop. Setelah stop, ya wassalam. Ini dada-dada ketemu Pak Mitro, ketemu Haji Budi, ya, ketemu siapa lagi teman-teman semuanya. Saya minta Bapak Ibu mestinya tidak perlu diminta untuk tepuk tangan karena untuk dirinya sendiri. Ada banyak saraf di telapak tangan ini supaya enggak ngantuk, ya enggak stres itu tadi. Ngomong iku tok bae. Palingan diomongan padha mito omongan nang warung ya. Monggo tepuk tangan dulu. Iya. Ya, insya Allah Bapak Ibu tidak termasuk yang stres, justru saya yang stres. Karena enggak tepuk tangan itu aja. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak moderator tadi dari Pak Suko sudah banyak ya. Sudah apa ya, lalu lalang di pagarnya Gandrung Sewu ya. Lalu lalang di Gandrung Sewu itu di pagarnya. Awal 1, 2, 3 yang disampaikan Pak Suko, pemerintah tidak menoleh apa gimana ya. Saya ini biasa nulis itu bingung membuat kalimat. Melongok, menoleh, ngingus, apa nginguk? Gubris apa bagaimana? Lah, di teman-teman kreator sendiri juga begitu, masih ada gamang. Saya ini menyelenggarakan sekali tahun ini aja, atau tahun kedepannya masih ada, atau tahun berikutnya masih ada. Hal itu kami baca dari judul yang dipertontonkan itu melompat-lompat. Artinya apa? Putus-putus. Itu loh. Pertama jejer gandrung. Ya. Yang kedua, ada yang ingat? Pacu gandrung. Ya memang ada di dalam pertunjukan gandrung itu, ya. Cuman enggak runtut dari jejer gandrung. Kalau jejer gandrung dipacu gimana? Pernah ada enggak? Ada, pernah itu jadi konflik malah kemudian. Jejer gandrung dipacu, kopok ini. Nah itu jadi persoalan. Jadi Banyuwangi itu mudah apa ya? Mudah terpancing karena yang nyuruh maju itu juga orang DKB. Jadi ada banyak tamu dari Jakarta, dari Surabaya, pas jejer gandrung itu tamu-tamu suruh maju, kasih selendang, ayo maju. Weh, kalau orang umum enggak masalah. Dewan Kesenian Belambangan. Nah ini jadi persoalan pada saat itu yang pada akhirnya kemudian diklarifikasi, tidak di blow up gitu ya. Untung pada saat itu Pak Munawir tidak hadir gitu. Coba hadir ya sudah kadung di udara ya. Ya ini kemudian setelah Pacu Gandrung masuk yang ketiga apa? Seblang subuh. Seblang subuh itu pamitnya gandrung, minta maafnya gandrung kepada tuan rumah, kepada penonton dan lain sebagainya, dan dia harus kembali lagi ke pondokan, ke tempat ngaji. Makanya ada gending di dalamnya adalah santri mole. Nah pada saat pertunjukan Seblang Subuh itulah penonton itu, kalau dulu, kalau sekarang mungkin cengengesan, itu penonton banyak yang nangis itu melihat itu. Nah melihat apa pertunjukan yang terakhir kayak tidak punya daya, pokoknya gerakannya itu
kalau mengucapkan gerakan sudah banyak salah, banyak dosa saya ini. Maka saya mohon maaf kepada Tuhan, kepada yang punya gawe, kepada penonton itu sebelang subuh. Setelah itu, blek teman-teman bingung, iki terus kadung ono maning tahun ngarep paran iki. Ini. Yang kemudian saya diajak rapat sama Pak Suko, sama Pak Budi dan lain-lain. Oh, nawi iku Fauji duwe ide. Ini berhenti 1 tahun ini, apa akan datang diadakan lagi? Saya gitu. Nggak, kayaknya akan terus menerus. Oke, akan saya carikan. Saya ambillah syair podo nonton. Kebetulan saya telah menulis, menerjemahkan syair podo nonton itu, kemudian dimuat di radar gitu. Kemudian ya di majalah-majalah lain. Bait per bait kami ambil untuk menerjemahkan, kemudian diaktualkan melalui gerak oleh teman-teman. Peralihan semacam itu bukan tanpa konflik. Tolong digarisbawahi ini Pak. Di Banyuwangi kalau tidak ada konflik tidak akan pernah bisa lahir. Termasuk Banyuwangi itu sendiri. Mulai era Kedawung 1659, Tawangalun dengan adiknya Wilobroto konflik, difitnah. Kemudian sampai keluar dari Kedawung, ngungsi bersama anak istrinya, termasuk di dalamnya adalah ini si Macanapuro dan lain-lain, ngungsi ke Bucuk Bayulor. Sampai terjadi kemudian ini perang saudara tahun 1665. Kemudian nyingkring dari setelah perang saudara, Topo dapat wisik ngikuti macan berbulu putih yang berjalan belakangnya, ngikuti di belakangnya. Ya sepurane ya, ini bahasa Indonesia rada celepotan iki ya. Campur-campur ini ya. Lare nom-noman iki paham? Paham? Halo? Paham? Toleh kancane ngomong barang niku mau nang arep iku yo. Ya, dicampur ya, campur-campur ya. Saya tidak biasa berbicara tegang gitu. Tidak tahu kalau Anda semuanya ini ngantuk, saya sudah nggak ngerti itu. Makanya saya tadi setengah mainan Pak Suko, saya ke sana ngambil kopi, biar kelihatan Gilimanuk gitu. Ya tata Pak, melangi ambil merem oleh turun ngombe kopi. Ya. Jadi tahun 1665 sampai 1667 proses berdirinya Macan Putih. Terjadi lagi konflik dan lain sebagainya. Legendanya juga demikian. Tidak lepas dari konflik fitnah. Ya. Kalau yang mengambil dari sisi Surati Banterang, ya fitnah dari kakaknya Surati. Sidapaksa, Sri Tanjung Sidapaksa, fitnahnya dari Suladikromo lewat Citrolewo. Nah, ini laku manusia di mana saja secara umum, maka lahirlah Banyuwangi itu dari konflik, dari apa ya, fitnah-fitnah. Wah, Fauji ku bisa paran. Fauji ku bisa paran. Pak Suko krungu iku. Oh ya. Fauji ku bisa paran. Saya menerjemahkan pada nonton. Tetapi yang ngomong semacam itu tidak pernah membaca tulisan saya. Nggak ngerti kalau saya ini juga wartawan. Saya juga penulis, saya wartawan. Nggak ngerti dia. Taunya tukang adzan, tukang ngimami, khotbah Jumat dan ceramah. Taunya itu. Ya. Yang baru jadi wartawan aja baru tahu. Jadi saya menerjemahkan pada nonton, jadilah pertunjukan itu pada nonton. Itu menerjemahkan yang kami baca, kumpulkan dari literatur-literatur, peristiwa setelah perang Bayu, bukan puputan Bayu. Saya kurang pas dengan istilah itu, meskipun sekarang lagi populer sampai hari ini perang puputan Bayu. Kenapa?
Ketika ada mahasiswa-mahasiswi dari Solo, dari Jakarta bertanya tentang perang Puputan Bayu, balik saya tanya, kira-kira perang Puputan Bayu itu terjadinya di mana? Ya di Rawabayu, Pak. Nah inilah pembelotan lokasi sejarah itu terjadi. Karena apa? Katut nama Puputan Bayu. Puputan itu maknanya kalau di bahasa Balinya itu apa? Habis-habisan. Entek-entekan itu bahasa Bali ya, puputan. Kalau bahasa Osingnya apa? Entek-entekan itu apa istilahnya? Rungkat itu Jawa. Apa? Kokot. Nah, gemet itu nono sama sekali, bacot-bacotnya singkaton. Itu gemet ya. Jadi kokot, adong kokot ku wadahe mage ono hang didol wis entek iku kokot. Boleh. Jajan entek. Wah, kokot wis wakat mau, Pak. Ya, iki kokot arane iki. Tapi kok sak wadahe sing ono gemet wis iki. Ya. Ya mbodel bokokan tas. Sing ngerti. Ya. Jadi bahasa Puputan Bayu dalam konteks bahasa Osing itu tidak pas. Kalau itu maknanya habis-habisan. Kalau niatnya habis-habisan untuk melawan VOC, iya. Tapi istilahnya bukan puputan. Sebab puput itu dalam bahasa Osing punya makna yang beda dengan habis-habisan. Amen ngelik ira adung gesah ambi edi kau. Apa? Oh, lari puput itu. Ayo paran artine. Puput. Anak orang yang sudah melanglang buana kemana-mana, sudah ilmunya banyak. Itu wong puput. Wes son takon nang lari nom-noman iki. Berpikirnya sampai ke sana? Ya korona isone wis 59 ya, Nduk. Sudah meninggalkan dunia hitam, semuanya mutih. Yang terbuka maupun yang tertutup itu mutih semua. Ya. Pernah teman-teman yang senior juga. Jadi kalau Puputan Bayu ya, itu perangnya terjadinya di Tegal Perangan. Kenapa namanya Tegal Perangan? Ayo. Kalau tidak ada sejarah yang semacam itu. Sekarang masuk dalam wilayah desa Parangharjo. Parangharjo apa Parangharjo? Parangharjo berarti pernah ditemukan parang yang banyak dan besar-besar. Hangono senggete yo. Prajurit-prajurit dulu kan begitu, perangnya kan konvensional. Iya kan? Perangnya konvensional, tidak sengidan, tembak dur, enggak. Ada padepan, bacuk-bacukan. Lihat kadung nganggo sengget, parek-parekan ya keneng sulung. Nganggo sengget iki teko aduan bisa bacuk. Lah iku parangnya gede. Wakeh ditemukan banyak di sana di Parangharjo, di desa Parangharjo. Tegal Perangan sudah mecah jadi dua. Yang separuh jadi dusun kerajaan, yang satu jadi Tegal Setro, jadi kuburan. Nah, ketika kami sama teman-teman yang bisa masuk ke dimensi nyambangi ke sana jam-jam sekian ini, duduk di depan Tegal Setro di pemakaman itu ada suara tangis itu. Ada suara tangis dan ngomongnya gini, duh buruan nih anak putun isun hang nyambang merene pirang atus tahun nono hang inguk iki ambil nangis suara itu, Pak. Aduh hun tirokakan iki burung iki, Pak. Ngomong iki burung hun, Pak. Ya. Sampai ke sana berarti benar itu terjadi di Tegal Perangan. Orang sana sendiri juga nggak paham. Ya. Jadi terjadinya peperangan itu di Tegal Perangan yang kemudian bentengnya Jogopati beserta bala bantuan dari Pasuruan, Jember, Situbondo, Bondowoso ya, Lumajang dan lain sebagainya, banyak dari daerah lain, Malang apa itu ya. Jadi itu di Benteng Bayu, tempatnya di SD berapa? 2 apa 4 itu di kanan jalan kalau dari sini ke barat.
Ya? Ya pasti berapa? 2 apa 4? Ya dia SD 2 apa SD 4 Bayu gitu. Apa ke sana dulu dah? Itu di sana. Lah, ketika saya nyari informasi di sana, kepala sekolahnya itu dulu tahun-tahun 50-an pernah disuruh nyari bata-bata, batu besar-besar. Sama ibunya untuk tumang. Adang itu enak dideleh itu ditoto, dideleh pancine ndure dadi parane dadi pawon. Ya. Ternyata yang didodol itu benteng. Panjangnya berapa Pak kira-kira Pak? Kira-kira ada 2000 meter. 2 kilo itu apanya panjangnya tembok benteng. Persis di pereng sungai. Ini sekolahan, ini sungai yang terjal dan wingit gitu. Kalau ngelihat aja takut gitu. Dan itu di sebelahnya ini benteng. Sehingga ketika menjaga di atas benteng, orang masuk sudah kelihatan menyeberang di kali itu. Nah ini tahun 1771 karena sama-sama kalahnya Vanskar dari VOC itu dipenggal, kemudian dimutilasi, direbus, kemudian dicampur dengan tanah pertanian. Itu versinya Londo, versinya Landa, untuk memprovokasi dunia bahwa orang-orang Blambangan itu kanibal. Mari direbusku dipangan. Nah, informasinya semacam itu. Di-move ke dunia. Nah ini terjadi semacam itu tanggal 14 sampai tanggal 20 selesai peperangan. Tanggal 18 terjadi banyak pertumpahan darah. VOC dibantu orang-orang Madura. Ada orang dari Madura sini? Ada 2000 prajurit dipimpin oleh Pangeran Alap-Alap. Ya, Pangeran Alap-Alap gugur, Jogopati ya terkena, celuritnya Alap-Alap. Si Vanskar dimutilasi. Tanggal 20 selesai, ya namanya orang selesai perang. Meskipun depan ini muputi kancane, ya yang perang maning. Ya, muputi pedang, muputi kancane yang terluka dan ya hangetan yang ngetan sak kelompoknya, hangulan yang ngulan sak kelompoknya. Ya ndak tukaran maning. Hangatur iku sapa ya ketika iku ya. Wes mari perang wes, mari. Ya mari. Iya, sampai kemudian tanggal 22 orang-orang VOC kembali ke Lopangpang ke markasnya di sana. Nah, 1 tahun kemudian tahun 1772 sisa-sisa laskarnya Bayu ini sudah merasakan pasti VOC suatu saat akan kembali menyerang kita, maka berpencarlah, berpencar. Si Bobo Jani beserta teman-temannya lari ke Nusa Barong, kumpul dengan orang-orang Bugis, orang Inggris, orang Cina, mendirikan angkatan laut di Nusa Barong sana. Orang Belanda mengatakan itu pulau neraka karena tidak ada tumbuh-tumbuhan menurut orang Belanda. Maka VOC tidak berani lalu lalang perdagangannya itu lewat pantai selatan, tidak berani karena masih banyak anggota Laskar Jogopati yang mengungsi di sana. Sisanya yang lain ke hutan-hutan, ya. Kalau Brengos Prodo ada di Pulau Merah. Brengos Prodo ini yang paling ditakuti oleh VOC. Ketemu antek-anteknya maupun VOC-nya, embu cilik, embu gede, embu lanang, embu wadon dicandak sikile, geplekakan witnya plang. Wong iku di Brengos Prodo itu. Nah, yang di hutan-hutan sampai ke lereng-lereng Ijen, Semeru dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang masih menetap di sekitar benteng di Bayu. Apa yang diduga benar terjadi 1772 VOC bersama rombongannya mendatangi benteng Bayu, mengobrak-abrik, kemudian membumi hanguskan, mengkarang abang istilahnya, diobong. Nah, masyarakat sekitar benteng yang melawan ya ditangkap,
dipenggali kepalanya, ditancap-tancapkan di pagar sepanjang desa, ada yang digantung-gantung di pohon-pohon. Kemudian yang tidak melawan dirangkut, dibawa ke Sembulungan, diikat, dikasih pemberat, dicemplungkan di Sembulungan sana. Ya, ini kemudian digarap oleh orang-orang kreator, meskipun belum bisa menulis, dia garap gending, syairnya juga dibuat, podo nonton. Podo nonton itu bukan sama melihat atau sama menyaksikan, tidak. Maknanya adalah kesaksian bersama atas kebiadaban VOC itu terhadap masyarakat Bayu. Maka munculnya gambarnya seperti yang dilakoni Mas Edi pada saat itu, yang jadi londo guru bahasa Inggris itu siapa? Yang di Aliyah itu, yang pakaian orang naik ke perahu kemudian dilemparkan ke Gandrung Sewu itu ya. Gandrung Sewunya kemudian berubah menjadi merah, Pak. Ya, jadi lautnya itu berubah menjadi merah karena banyak mayat-mayat yang dicemplungkan. Itu diterjemahkan oleh teman-teman kreator. Ya, cerita podo nonton. Sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ada 3 kemungkinan yang saya hadapi sekarang ini. Bisa diterima kalimat saya? Yang kedua, ya deleng tapi yang jelas sih. Kok anteng merem? Dorong dicas ya. Yang ketiga mungkin sudah membaca, sudah memperhatikan dan lain sebagainya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau enggak kita lanjutkan. Lanjut, mana cepat mari. Repot ngomong bikang uji, salah terus. Lanjut, iya mana cepat mari, ya cepat mulai. Ya. Cerita-cerita yang lain, kemudian di ada Sebelang Lukinto. Saya ambil bagian-bagian aja. Sebelang Lukinto itu apa? Juknis, petunjuk teknis bagaimana cara melakukan penyerangan. Ya. Wayai bang wetan, petik jago kukuroyuk. Ya, wayai momong adine. Ojo liwat lawang arep enten kang jagi. Liwato lawang butulan sak tinjak balia mulih. Nah ini sekilas Kang Wanai paham nih kira-kira paran. Ya barang keserep iki mau ngantuk. Jadi wis wayahe bang wetan. Bang wetan itu kan srengenge melecir. Ya. Srengenge paran? Melecir. Ndak mungkin srengenge melecir itu ayam jantan berkokok pertama kali, ndak mungkin. Sudah sekian kali ayam jantan berkokok kalau sudah melecir. Apa yang dimaksud bang wetan? Itu namanya fajar kazib, bukan fajar sodik. Fajar kazib, fajar cahaya merah jingga yang dibuat oleh iblis untuk mengelabui manusia. Ketika ngelilir, aduh, wis padang oleh turu maneng wis. Ya. Jadi yang dimaksud bang wetan itu fajar kazib sebelum kurok subuh kalau sekarang. Wis wayahe petik jago kukuroyuk ya saat itu kan. Bahkan kan ada jam 7, jam 8 malam itu sudah ada yang kukuroyuk. Jarung Banyangi ku elek pikirannya. Hah? Oh jam 12 ya jam mari isya iku lho kukuroyuk pikirane wong iki macam-macam pitike wong iku kukuroyuk kaya mene aja-aja. Ah. Dudu iso nang ngomong. Ya. Ya marine. Masih ya keloron kan dewek hang lakoni keloron. Metenge dewek masa lanang meteng pisan. Ya, jadi petik jago kukuroyuk pasti sebelum subuh ya. Wis wayahe momong adine. Adine iku sapa?
Ya wong-wong hang anyar buru teko nang Blambangan iku. Sapa ya VOC dan antek-anteknya. Kenapa membuat syair semacam itu kemudian dia keliling ngamen, ya, ngamen bawa terbang, gong, kendang, bawa kantongan kain. Ongkosnya apa? Beras sak jumput, beras sak jumput. Itu aja liwat lawang arep enten kang jagi, liwat lawang butulan. Lawang butulan itu lawang rahasia yang pepet itu. Butul, bukan lawang sebenarnya gitu loh. Misalkan, nah ini kan pepet, ini tidak ada pintu. Maksudnya ya lewat sini, gimana caranya? Melompat, ya, melompat. Sak tinjak balia mulih, satu kali serangan, deret, langsung lari kembali. Siangnya ngamen lagi. Beras hasilnya dia ngamen dibagi-bagikan kepada teman-temannya di hutan-hutan. Ya, nah oleh John Scholtz, penulis Belanda tahun 1937 kalau tidak salah, ini ditulis dalam satu bentuk makalah. Ini yang nyimpen makalahnya Kang Munawir. Judulnya Gandrung van Banyuwangi. Ini disampaikan di Institut Bandung. Apakah ITB sekarang saya tidak ngerti. Cuman bunyinya Institut Bandung. Ya. Itu yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya gandrung. Ya, munculnya gandrung, pengamen tadi itu, lanang kabeh. Ya. Bagi yang mendengar gending-gendingnya dan itu satu perjuangan, tetapi tidak saling kenal karena ribuan prajurit pada saat itu menangis. Mendengar gending podo nonton, ya. Ya, podo nonton. Apa? Pudak sempal ring lelurung. Pudak itu parang. Tahu weruh wite pudak, cuman bentuk kembangnya cilik-cilikin gerombol di situ kayak semut pudak, mutih. Itu dibungkus kayak dibungkus sama apa ya? Kerucuk itu kalau di kelapa itu dikerucuk. Isinya kayak manggar itu, tapi bukan kembang pudak. Itu kalau ngembang ini diambil, dibuka sedikit, seret, taruh di lemari. Itu bertahun-tahun, kelambi nang jero lemari itu kalau dia pakai itu kayak mari di molto itu. Wangi. Sekarang kayaknya sudah punah. Kenapa disebut kembang pudak? Ya, pudak sempal ring lelurung. Ada banyak pejuang itu yang keleleran di jalan-jalan karena kepalanya sudah dipenggali. Ini dianggap sebagai pudak yang kecil tapi wangi, ya, pudak sempal. Ya. Jadi kami memaknai ke dalam sampai ke sana. Kemudian nih si Seblang Lukento tadi itu petunjuk teknis bagaimana cara melakukan bergerilya, siang ngamen, malam menyerang. Kemudian kami mencoba untuk memperbaiki nama Mas Alit yang sudah terfitnah bersekian tahun dalam tulisan-tulisan bahwa Mas Alit adalah antek-antek VOC. Apa buktinya? Mas Alit dilantik oleh VOC Insya Allah Februari 1774 di Loh Pangpang dengan tanda tembakan Volvo 111 kali. Kemudian Mas Alit dilindungi oleh VOC. Ya. Kemudian Mas Alit mengusulkan Kutho Lateng sebagai istana tempat dia lahir ketika masanya Danuningrat bapaknya dan konflik dengan pamannya di Wong Agung Wilis tahun 1768. Dia merasa bahwa istana ini sudah tidak layak lagi dijadikan pusat pemerintahan karena sudah sering terjadi pertumpahan darah. Maka Mas Alit mengusulkan supaya ini dipindah. Maka juru kunci Bowo Laksono sama Carangandul ini mencari lokasi mana yang cocok untuk tempat
pemerintahan yang baru. Dicarilah, ketemu di hutan Tirtogondo. Hutan Tirtogondo itu cuman di tengah-tengah itu ada semacam danau, di dekatnya sungai, dekat dengan laut. Ya akhirnya danau itu ditutup, didirikanlah tempat baru namanya Istana Banyuwangi, sekarang menjadi pendopo Kabupaten Banyuwangi, Sabah Swakata Belambangan Banyuwangi. Ya, pintere wong Bengen dibuatlah cerita Tirtogondo diganti Banyuwangi. Sebab apa? Gondo itu kan bau. Ya, Sugondo apa ya? Sugondo kemarin ambune hang apik kan. Cuman gondo tok iki kan di Tirtogondo Banyu Mambu kan gitu. Kalau nanti carane imit ini tidak Banyu Mambu tapi Banyuwangi. Dibuatlah cerita Sri Tanjung itu diambilkan dari yang sudah terpahat di dalam candi Jago ya. Di candi apalagi itu ada banyak yang memuat. Ketika saya di Mojokerto kemarin sempat melihat juga di situ. Jadi dibuat ceritanya Sri Tanjung. Berhentinya ketika Sri Tanjung itu meninggal sesuai dengan janjinya, kadung engko banyu iki wangi, iku artine isun sing salah. Tapi kadung banyu ini engko banger, berarti isun hang salah. Sri Tanjung, banyu iki wangi Sri Tanjung, sira sing salah Sri Tanjung, banyu wangi, banyu wangi, banyu wangi. Iki jari iki sudah bakso dipotong di situ, padahal itu ceritanya masih panjang. Ya, Sri Tanjung is live again. Sri Tanjung itu hidup kembali karena mati suri. Ketika mau masuk ke surga di stop, dilihat catatannya. Oh, belum waktunya kembali. Benar itu terjadi. Sampai dibawa ke kayangan kan sama bidadari. Tapi ketika masuk ke nirwana, di stop, dilihat catatannya, registrasinya dilihat. Oh, ini belum waktunya, ini kembali hidup lagi tuh Sri Tanjung. Nah, ketika Sri Tanjung hidup kembali, Sidopokso itu kayak getun gitu loh, pengen rujuk, pengen kembali. Ya, Sri Tanjung, ternyata engkau tidak salah Sri Tanjung. Maafkan atas kesalahanku Sri Tanjung, ini semua aku yang salah Sri Tanjung. Jari Sandiwara Radio kok ketiku. Kang Mas, kalau memang engkau ingin kembali, ingin memperbaiki, dan engkau mengakui kesalahan-kesalahanku, satu permintaanku Kang Mas. Apa Sri Tanjung? Ucapkan Sri Tanjung. Sekarang Sri Tanjung akan aku turuti Sri Tanjung. Ucapkan. Mana kamera bingung mana? Ngaling-ngaling. Satu permintaanku Kang Mas, bawa kepala Suladikromo, taruh di depan pintu rumah ini. Apa yang kau maksud Sri Tanjung? Penggal kepala Suladikromo. Kalau hanya itu permintaanmu Sri Tanjung, sekarang akan aku turuti. Maksud kamu kepala kamu taruh di depan pintu buat apa? Agar aku keluar masuk rumah bisa menginjak kepalanya Suladikromo. Itu kelanjutannya ceritanya begitu. Itu dipakai untuk pentas pada saat itu menjelang pemilihan bupati karena calonnya perempuan. Ya, tapi itu terlepas dari itu ya, hanya ada orang menilai semacam itu. Boleh calonnya wadon. Ya, Sri Tanjung dimenangaken ya. Ya mulai menang wong wadon niku ya. Reka tahu menang wong wadon. Kalah terus. Koyo-koyo iku mempeng. Ya gledak itu ya kalah maning. Ya mudah-mudahan ini filosofi aja. Ya, tanda kutip ya. Pura-pura enggak ngerti ya enggak apa-apa. Jadi cerita itu untuk
menutupi Tirtogondo tadi itu, kemudian dirubah menjadi Banyuwangi. Nah, kami mencoba untuk memperbaiki itu. Mas Alit itu membela pejuang secara diam-diam, membantu pejuang secara diam-diam, bekerja sama dengan para pengamen. Karena VOC mendatangkan kurang lebih 300 orang luar daerah Banyuwangi untuk memata-matai sisa-sisa pejuang, maka apa yang dilakukan Mas Alit terendus, ya, terendus. Maka Mas Alit, VOC membuat alasan memanggil semua bupati yang ada di bawah jajahannya ke Semarang. Mas Alit dinaikkan ke kapal VOC berbendera Belanda, merah putih biru. Ini konflik. Nah, apa itu? Ini Indonesia. Bendera merah putih biru dipasang di kapal dan lain-lain. Rame itu, rame. Yang komen hanya membaca di komen. Komen berkomen bertambah seperti bola salju menggelinding. Setelah ditanya, sampean lihat apa enggak? Enggak. Terus komennya teko komen. Yang bagus itu LSM datang ke pariwisata. Mas, gimana itu Gandrung Sewu itu? Gimana kan bagus. Bagus gimana, ini ramai di media ini dan lain sebagainya. Kenapa? Itu kok benderanya merah putih biru. Ada tulisannya VOC. Wes, aku tak cerita. Ya, saya cerita. Sampean punya ibu bapak? Ya duwe, ya, bentak Pak. Oh, LSM, lambe sungkan meneng ya. Bentak. Terus kira-kira bapak sampean sama ibu sampean pacaran enggak dulu? Ya pacaran. Oke. Saya membuat sinetron kisah bapak sampean sama ibu sampean ketika pacaran di SMA. Ya. Pacaran di SMA, ya. Masih Pak, ini ceritanya bapak sampean sama ibu sampean, berarti sampean sudah ada apa belum? Ya belum Mas. Oke, cerita itu selesai. Set, bapak ibu sampean jadi kawin tapi tidak dibuat sinetron. Ya, sampean lahir besar sekarang ini kayak sampean ini, terus muter sinetron bapak sampean sama ibu sampean, ceritanya ketika pacaran waktu SMA. Puter, oh gitu ya cerita bapak ibu ya. Terus saya ada di mana ya itu saat itu? Layak enggak kalau sampean bertanya seperti itu? Oh, bapak ibu saya pacaran, ya nih gurung jadi. Kok terus tanya kisah bapak ibunya pacaran? Loh, saya kok enggak diajak ya? Ayo logika kita pakai. Terus mau sampean gimana kok ngomong semacam itu? Itu terjadi tahun 1782 Mas. Indonesia wis ana durung? Oh gitu, ya. Tapi sampean bener tanya ke sini. Tidak ikut komen ke medsos yang pada akhirnya ketika ditanya sampean nonton apa tidak? Tidak. Kan artinya ngaco aja. Nah ini persoalan yang ini judulnya Kembang PP kalau tidak salah itu ya. Kemudian Panji Sunangkoro. Ini peristiwa terjadi sebelum tsunami di Palu. Ya. Di Palu itu kan ada tsunami. Sulawesi mana? Sulawesi Barat. Sulawesi iki Manado, Sret, Palu ya. Di sini nih. Kalau dari geografis tidak memungkinkan itu terjadi tsunami. Pak Hasan Basri, selamat datang sama Pak Momok. Bapak ajudan namanya. Monggo di depan lah, di depan Pak. Pak Hasan Basri Ketua DKP. Ya. Kemudian jatuh genting mau tsunami ya. Ya, Palu. Orang-orang FPI itu barangkali benar maksudnya. Jangan sampai terjadi
tsunami dibom. Karena baru saja terjadi tsunami, ini akan dilakukan Gandrung Sewu dibom. Ya. Wah, namanya teror. Seluruh Indonesia yang telepon. Hang saya herankan bukan pertanyaannya, oleh nangendi nomor telepon nih. Takut ora wes. Terakhir yang telepon Pasuruan. Yang telepon Pasuruan. Ini Fauji ya? Oh ya, betul. Sampean mau datang berapa rombongan? Nanti saya sediakan tiket. Wah, Bang ngamuk. Saya hapus bodoh aja. Sampean tahu enggak ngomong dengan siapa? Oh ya enggak tahu kok lewat telepon. Sampean video call biar tahu saya. Ya, saya nyantai aja ya. Mungkin wis tegang mikir nang Banyuwangi. Oh, ruwet-ruwet. Saya FPI Pasuruan. Saya sama teman-teman se-Jawa Timur akan datang ke sini. Oh gitu, ya bagus. Nanti tambah banyak penontonnya kan itu. Tambah yang belakang ini ngerundung. Kayak apa sih wong iku rupane? Wong barang telepon tok. Gini aja Mas ya. Sampean kalau datang ke Banyuwangi berapa orang didata, sekalian yang ikut pamit ke istri anaknya. Sekalian wes kan ya. Kalau datang ke Banyuwangi berapa orang, sekalian mau berangkat pamito istri, pamito anak. Ya pada saat itu saya mempeng juga. Sampean orang Pasuruan, saya orang Banyuwangi yang punya acara. Kok sampean yang ruwet? Hiro tambahan Dani. Iki Banyuwangi Kang. Wah, Banyuwangi ini metu bahasane. Iki Banyuwangi Kang. Encewing teko kene tas kok. Wah, metu Banyuwangi ya. Padahal umpamane iya, ya sing bisa. Ya kudu ketiku, karena wis imit lu Banyuwangi. Wedi temenan. Itu benar terjadi. Saya sampaikan ini itu benar terjadi. Ya akhirnya teman-teman Mandar sopo hang arep paran niku gawe banner wedi iku. Ya. Orang Mandar. Kenapa? Orang Mandar itu kan 1 tahun sekali ada penghasilan parkir itu dari Gandrung Sewu. Hah? Kadung Gandrung Sewu iki heng ono pemasukan tahunan iki kelendi arisan wis kadung. Ya kan yang dicagerakan ya. 1 tahun sekian, 1 bulan sekian kan gitu. Angsa bulan-bulanan iki nyile-nyile solong engko nyageraken bayare pas Gandrung Sewu. Kok hing oleh ana Gandrung Sewu. Wah, ngomplong iki wong Mandar. Banner besar itu di depannya PLN itu. Saya lupa, mungkin nanti Mas Budi yang menyampaikan itu. Saya kira itu sekilas apa yang sudah kami lakukan selama saya berkecimpung di Gandrung Sewu. Untuk tahun 2023 ini lebih berat menurut saya. Kenapa? Mengambil makna omprok. Kami sudah menggambarkan filosofinya. Maka pergerakan komposisi dan lain sebagainya ini harus menggambarkan mampu mengambil filosofi untuk dipertontonkan secara vulgar. Nah ini bukan sekedar verbal apa ya, itu hanya untuk membantu di sana sini ada omprok dan lain sebagainya, itu verbalnya. Tetapi sejauh mana teman-teman mampu menggali makna filosofi omprok menjadi satu pertunjukan yang orang bisa melihat dengan faham. Terlebih lagi tahun ini hanya bisa dibuka dengan sinopsis. Prolog, sinopsis, epilog, tidak ada narasi di tengah-tengahnya. Ya, tidak ada narasi di tengah-tengahnya. Paling akhir, kenapa Gandrung digandrungi oleh semua kalangan? Gandrung Sewu ini satu untuk konsolidasi antar suku di Banyuwangi. Karena tidak hanya orang-orang Osing,
bercampur, konsolidasi. Dua, edukasi. Ya. Belajar tentang sejarah. Semula kita tidak paham bahwa Gandrung itu awalnya muncul dari para pejuang. Dari Gandrung Sewu orang akan berpendapat bahwa memang benar Gandrung itu muncul dari para pejuang. Ini yang kita dapatkan, sehingga teman-teman ini agak greget ingin ikut memperjuangkan dirinya sebagai salah satu pendukung penari Gandrung Sewu. Gandrung Sewu dengan Gandrung beda ya. Kalau Gandrung mungkin cukup dihitung dengan jari, ini tidak habis. Tapi kalau Gandrung Sewu butuh buku agenda yang banyak, karena setiap tahun terus memproduksi penari gandrung. Ya, kalau penari gandrung di Banyuwangi ini banyak. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Paling akhir closing statement, jangan jaga emosi hati, jangannya dihilangkan tadi. Jaga emosi hati, berdayakan apa yang dimiliki, insya Allah jadi jalan rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.